Pelajaran kita tentang penyembuhan orang yang tuli dan gagap ini ya. Mari kita lihat beberapa poin penting yang cukup menarik ya dapat kita lihat. Pertama, di situ dikatakan bahwa dia adalah apa ya? Tuli. Dia orang yang tuli adalah tidak dapat mendengar ya. Dan pada biasanya tentu saja dia tidak dapat apa? Berbicara dan gagap. Di sini dikatakan ayat dalam Markus 7 ayat 32 dikatakan dia tuli dan apa? Gagap. Gagap artinya dalam bahasa, saya tulis ini dalam bahasa Yunaninya ya. Mogilalos artinya seseorang yang berbicara dengan susah payah ya. Seorang yang berbicara artinya mogilalos artinya seorang yang berbicara dengan susah payah atau yang gagap ya, yang gagap. Jadi dia kemungkinan besar tidak dilahirkan dalam keadaan tuli dan bisu, namun karena penyakit mungkin ya, karena penyakit maka ada satu saat dia tidak dapat lagi mendengar ya. Dia tidak dapat lagi mendengar walaupun dia bisa berbicara, dia bisa melihat. Tapi untuk berbicara itu apa? Dia tidak memiliki dapat berbicara dengan lancar. Dia tidak dapat berbicara dengan lancar ya. Nah, kalau zaman sekarang kita pernah melihat ada orang-orang yang tetap dapat sukses, oke? Orang yang tetap dapat sukses pada saat mereka itu tuli dan bisu ya. Ada seorang American author yang kalau saya bisa tampilkan gambarnya, Anda mungkin pernah mendengar tentang Helen Keller ya. Helen Keller dia seorang apa? Yang memiliki masalah. Kenapa? Karena bukan hanya dia tuli dan bisu, tapi dia juga buta. Ya, dia buta, tuli dan bisu. Waduh, itu kalau dia di zaman dia yang lahir pada tahun 1880, dia meninggal tahun 1968, Helen Keller ini. Kalau dia waktu zaman itu tidak ada jalan keluar untuk orang yang mungkin kalau dia bisa melihat, mungkin ada bisa bahasa isyarat yang dapat diajar kepada Helen Keller. Tapi Helen Keller tuh buta, tuli dan tidak dapat apa berbicara. Ya, sejak pada saat dia sakit, pada saat dia berumur 19 bulan. Tapi ada yang seorang guru yang bernama Anne Sullivan yang memberikan dengan kesabaran mengajar Helen Keller yang pada akhirnya dia dapat menulis, dia dapat membaca dengan dengan braille ya, dia dapat membaca dengan bacaan untuk orang-orang yang buta dan akhirnya dia juga dapat menulis ya. Dapat mengeluarkan isi hatinya, dia menjadi seorang penulis ya, political activist dan dia adalah orang pertama yang tuli ya. Orang pertama yang tuli dan buta yang mendapatkan gelar bachelor, ya, mendapatkan gelar sarjana, dan kemudian dia menjadi seorang dosen yang buta dan tuli, ya, dia menjadi Helen Keller. Anda bisa lihat mungkin. Nah, berikutnya tokoh kedua yang saya dapat bawakan pada saat ini adalah seorang yang sangat terkenal, apalagi dia orangnya itu di tempat di kami berada saat ini ya di Edison ya, New Jersey ya. Kalau Anda ada di tempat kami, maka kami ada satu tempat yang merupakan laboratori pertama dari seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Dia penemu, dia bisnismen dan penemu ya, banyak sekali penemuan-penemuannya dia. Dan tahukah Anda, Thomas Alva Edison ini yang meninggal tahun 1931, satu telinganya itu sangat tuli ya. Dia telinganya itu sama sekali tidak dapat mendengar. Sama sekali tidak dapat mendengar dan satu lainnya itu hanya dapat mendengarnya sedikit. Jadi dia secara biologis dapat dikatakan orang yang tuli, ya, orang yang tuli. Nah, tetapi ini dapat menjadi satu bagi Alva Edison, dia dapat menemukan banyak penemuan dan dia atribusikan itu penemuannya itu karena ketuliannya Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena dia katakan pada saat orang datang, gantinya orang mau ngobrol dengan saya, karena saya tidak dapat mengerti banyak apa yang mereka bilang karena saya tuli, nggak bisa berkomunikasi panjang lebar. Akhirnya saya memiliki kesempatan untuk bereksperimen. Dialah penemu bohlam lampu yang pertama dan lain sebagainya ya. Alat-alat komunikasi dan lain sebagainya. Dia yang pertama kali menemukannya. Thomas Alva Edison. Nah, ini orang-orang zaman sekarang. Tetapi di zaman Yesus, ketulian itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat direndahkan. Ya, sangat-sangat direndahkan. Seorang yang bernama Amos Yong menulis buku Theology and Down Syndrome. Teologia dan sindrom Down, yaitu orang yang kalau sebab kromosom yang berlebihan, kromosom 21 Down syndrome itu ya, dia memiliki kecacatan ya dalam hal mental dan pertumbuhan ya, ada kecacatan. Nah, dalam bukunya ini yang ada gambarnya dia,
Ditulis juga tentang teologi dan Down syndrome ini, bagaimana ketulian juga di zaman Yesus, di zaman dahulu itu sering dipahami oleh orang-orang di zaman itu sebagai gangguan intelektual. Ya. Jadi karena kita tidak bisa mendengar, maka kita dianggap bodoh di zaman Yesus, ya, oleh orang-orang di zaman itu. Ya, orang-orang yang tidak dapat mendengar, padahal sesungguhnya intelijensianya mungkin tinggi, tapi karena dia tidak dapat mengerti, ya, tidak dapat memahami, maka dia dianggap bodoh, dianggap dia terbelakang, ya. Itulah sebabnya orang-orang tuli itu sangat sangat kasihan di zaman tersebut. Intelektualnya bisa tinggi seperti Thomas Alva Edison, tetapi pandangan orang di zaman itu dia memiliki gangguan intelektual. Padahal gangguannya itu bukan intelektual, tapi sensorik, ya, sensori pendengarannya. Nah, orang-orang tuli dianggap tidak mampu memikul tanggung jawab hukum dan dipinggirkan atau terpinggirkan secara politik, ya. Kenapa? Kenapa mereka itu dianggap sangat rendah? Kenapa? Karena menurut ini ada buku lainnya, Robert Gundry menulis buku Mark, a Commentary and His Apology, an Apology, a Commentary on His Apology for the Cross, ya. Yang penulis komentator kitab Markus dia katakan bahwa di zaman Yesus itu seluruh tubuh manusia itu bukan berpusat di mata. Pandangan orang di zaman Yesus bahwa keadaan kita semua, keberadaan diri kita itu pusatnya itu bukan di otak, ya tentu saja di otak, tapi yang kelihatan itu bukan di mata, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di perut, tetapi di telinganya, ya. Di telinganya. Jadi itulah pusat, dianggap sebagai pusat tubuh. Kalau kita tidak bisa mendengar, ya, kita bisa melihat, tapi kalau kita tidak bisa mendengar, maka apa yang kita dengar itu tidak bisa kita proses dalam otak kita, sehingga orang-orang yang tuli itu tidak memiliki dikatakan seperti tadi yang dikatakan oleh buku sebelum yang saya sebutkan, intelektualitas. Kenapa? Karena dia tidak dapat mengolah apa yang dikatakan. Orang bisa saja buta, tapi kalau dia bisa mendengar, maka dia dapat dia masih bisa memikirkan tentang apa yang dia dengar dan dapat mengeluarkan mengeluarkan hikmat. Tetapi kalau Anda tuli, maka hikmat itu tidak bisa dicerna dan tidak bisa keluar dari dalam diri Anda. Apalagi orang tuli, biasanya itu berhubungan tidak dapat berbicara. Jadi, menyembuhkan, dalam buku ini katakan, menyembuhkan orang yang tuli dan bisu adalah sangat luar biasa. Sehingga kejadian seperti itu sangat jarang terjadi di zaman kuno. Ya, terjadi di zaman kuno. Jadi, itulah kenapa, karena penting sekali pendengaran, dan kalau kita lihat bukan karena Yesus katakan lebih baik kamu buta daripada tuli, tidak, tetapi pelajaran kita yang sudah kita pelajari dalam beberapa hari ini, kita sudah lihat bagaimana Yesus menekankan Yesus sangat menekankan tentang pendengaran. Ingat di permulaan perumpamaan tentang penabur dalam Markus 4 ayat 3, Yesus mulaikan dengan kata apa? Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pendengaran itu penting sekali. Dan di akhir perumpamaan penabur, Anda bisa baca dari Markus 4 ayat 9, dan kata Yesus apa? Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi yang pertama-tama indera dalam perumpamaan Yesus, dalam pengajaran Yesus, yang pertama Yesus tekankan sebelum yang punya mata biarlah ia melihat, pertama-tama Yesus katakan yang punya telinga, yang punya pendengaran biarlah ia mendengar. Karena itulah pentingnya pendengaran tersebut, Dan kata mendengar ini juga di akhir perumpamaan tentang pelita dalam Markus 4 ayat 22, Yesus bicara tentang apa? Kembali Yesus ulangi, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Di permulaan perumpamaan tentang gantang dalam Markus 4 ayat 24, lalu ia berkata, camkanlah apa yang kamu dengar. Jadi pendengaran itu sangat penting. Dan itulah sebabnya pada saat itu dikatakan seorang yang bisu, orang yang tuli dan gagap, bukan bisu, dia gagap, sukar untuk berbicara, ya. Dia bisa berbicara sedikit, ya, walaupun susah payah, gagap, tapi dia tuli, betul-betul tuli, ya. Jadi orang membawanya, orang yang tuli dan gagap, dan memohon kepadanya untuk meletakkan tangannya kepada orang tersebut. Nah, kata ini, ya, kata orang bahwa dia untuk meletakkan tangan atau memberikan kesembuhan kepada orang yang tuli ini adalah pada saat Yesus menyembuhkan, ya. Dia bukan hanya memberkati orang tersebut, tetapi dia juga membuat orang yang tuli ini bisa kembali mendengar, dan yang kesukarannya untuk berbicara menjadi lancar untuk berkata-kata. Kenapa? Karena Yesus memenuhi nubuatan dari Yesaya
35 ayat 5 dan 6. Yesaya 35 ayat 5 dan 6, apa yang dikatakan di sana? Dikatakan dalam Yesaya 35 ayat 5 dan 6, pada waktu itu, ini nubuatan tentang Yesus ya. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Ayat 6. Pada waktu itu orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, akan berkata-kata ya. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi Markus 7 ayat 32 adalah kepenuhan nubuatan Yesaya 35 ayat 5 dan 6 yang menyatakan Yesus itu adalah juru selamat yang melepaskan manusia yang terbelenggu itu ya. Yang terbelenggu itu untuk mendapatkan kelepasan, kebebasan, untuk mendapatkan kebebasan ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi pada saat itu Yesus bukan hanya menyembuhkan secara fisik ya. Kalau kita lihat dia bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tapi pada saat juga dia meletakkan tangan, diminta untuk meletakkan tangan, dan itu juga dia lakukan. Maka Yesus juga memberikan apa? Kesembuhan bukan hanya fisik, tetapi juga apa? Spiritual. Ya. Dan arti meletakkan tangan, coba kita lihat, apa ini hubungannya dengan fisik dan spiritual? Ingat, pada saat kita melihat Markus 5 ayat 23, Yairus, bukan pemilik, dia adalah kepala sinagog ya. Kepala sinagog datang pada Yesus dan dia berkata dalam Markus 5 ayat 23. Dia katakan, anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ingat. Dia hampir sakit, hampir mati. Tapi selain hidup, dia juga dikatakan apa? Selamat dan hidup. Ini dalam konteks Alkitab ya, dengan konteks zaman Yesus, keselamatan dan kehidupan, arti kesehatan itu dalam kehidupan dan keselamatan itu menyatakan bahwa tidak bisa dipisahkan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan apa? Spiritual atau rohani. Jadi itu dimintakan, ya. Dimintakan. Demikian juga dengan wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Yesus sudah pada saat dia jamat, coba Yesus pendarahannya sudah berhenti. Pendarahannya sudah berhenti, tapi kemudian dia Yesus berikan apa? Lebih daripada itu, yaitu kesembuhan dari segi apa? Keselamatan ya, dari segi spiritual ataupun kerohaniannya. Dan itulah ya. Jadi meletakkan tangan itu signifikansinya untuk kesembuhan bukan hanya fisik tetapi juga spiritual ya. Lalu kita lihat sebelum Yesus menyembuhkan dan sesudah pada itu yang mereka minta untuk letakkan tangan, ayat 33. Markus 7:33 katakan, dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak, Yesus memisahkan diri dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dan ia meludah dan meraba lidah orang tersebut. Jadi, Yesus mengajak hanya dia dan orang yang tuli dan sukar untuk berbicara ini apa? Supaya sendirian. Mereka sendirian. Ya. Apa artinya ini? Ini pentingnya ya. Pentingnya hubungan komunikasi pribadi antara orang yang membutuhkan bantuan tersebut dengan Yesus Kristus. Pada saat mereka bersendiri ya, dari hiruk pikuk orang banyak itu ya, hanya dapat berkonsentrasi dengan Yesus, dengan berkomunikasi dengan Yesus, maka disitulah kebangkitan atau kepercayaan itu dapat bertumbuh. Nah pertanyaannya, Yesus mengajak orang itu apa? Pergi, keluar dari kerumunan orang banyak untuk hanya mereka berdua, bersendiri. Mereka bersendirian. Nah, pada saat mereka bersendiri itu, bagaimana caranya Yesus berkomunikasi dengan orang tersebut? Ya, dia kan tidak bisa dengar apa yang Yesus bilang. Bagaimana caranya dia berkomunikasi? Nah, ada satu komentator Alkitab ya yang katakan bahwa Yesus sebenarnya menggunakan suatu bentuk bahasa isyarat. Apa yang dia akan lakukan? Ya. Kalau sekarang kan ada sign language, bahasa tangan gitu ya. Tapi di sini menarik sekali apa yang dikatakan oleh komentator Alkitab ini ya, bahwa Yesus sebenarnya menggunakan suatu bentuk bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang apa? Dengan orang tuli tersebut. Ya, bisa saja, betul juga ya. Mungkin Yesus bisa menggunakan apa? Bahasa isyarat yang menyebabkan dia dapat apa? Berkomunikasi dengan orang. Tapi apapun itu ya, entah itu bahasa isyarat atau apa, ya kita tidak bisa tahu, tapi poin berikutnya adalah apa ya? Bahwa dia tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Ya, tapi Yesus membawa dia. Ya, kenapa? Kenapa Yesus, dia orang yang tidak tahu berkomunikasi dengan baik, tapi Yesus
membawa dia. Karena Yesus ingin memberikan keyakinan. Ya. Orang tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Orang tersebut tidak mengetahui dengan jelas. Dia tidak mengetahui dengan jelas saat ia dibawa kepada Yesus. Mungkin teman-temannya itu ya mungkin bisa bahasa isyarat sedikit. Pokoknya tunjuk-tunjuk, kamu ada yang mau apa ya berkati kamu. Seperti begitu mungkin ya. Jadi tapi dia kan masih bingung. Dia nggak bisa dengar. Jadi, tapi dia tetap aja dia ikut dengan sahabatnya atau teman-temannya itu ya. Saat dia dibawa kepada Yesus, tetapi ia tidak mengetahui dengan jelas kenapa dia harus datang dibawa kepada Yesus. Nah, tapi saat Yesus membawanya ke samping hanya dengan dia, ya, hanya dengan dia. Kalau Yesus berbicara dengan orang banyak, dia ada di depan Yesus, ya mungkin aja dia pikir, mungkin aja Yesus sedang berbicara dengan orang di sebelah kiri, atau sebelah kanan, atau orang di belakang Yesus. Tapi pada saat Yesus membawa hanya dia, dan mereka hanya sendirian, mereka berdua itu sendirian, maka itulah menjadi satu tanda bagi orang tersebut, bahwa Yesus akan melakukan sesuatu yang istimewa terhadap dirinya. Sesuatu yang istimewa terhadap dirinya, bukan terhadap orang banyak. Itulah indahnya Yesus ya, yang ingin memiliki hubungan yang pribadi. Memiliki satu hubungan yang langsung dengan umat-umat yang membutuhkan. Yang untuk membutuhkan juru selamat, membutuhkan kasih karunia-Nya. Nah, pertanyaan berikutnya, oke? Kita sudah jawab itu ya. Markus 7:33, Yesus memisahkan dia dari orang banyak dan sehingga mereka sendirian, lalu kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus meludah? Walaupun Yesus meludahnya ke tanah ya. Bukankah Yesus bisa aja dia ngomong kan? Bisa aja dia cuma berbicara, kamu biarlah segala penyakitmu sembuh. Nah, Yesus seringkali Yesus itu pada saat dia menyembuhkan seseorang, dia sembuhkan dengan kata-kata ya. Dia menyembuhkan kata-kata pada saat apa? Pelajaran kita kemarin ya, pada saat seorang ibu Yunani itu minta supaya apa ya, untuk dapat anaknya itu disembuhkan apa? Maka Yesus menjawab ya, paralel kisah dalam Markus 6 itu juga dari Markus 7 itu juga dari Matius 15. Matius 15 itu ayat 28 katakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus dapat menyembuhkan dengan berkata. Pada saat 10 orang yang sakit kusta datang kepada Yesus untuk disembuhkan, Guru, kasihanilah kami, mereka katakan. Lalu Yesus memandang mereka dalam Lukas 17 ayat 12-14. Yesus pandang mereka dan Yesus kemudian berkata, apa Yesus katakan? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi Yesus bisa apa? Tidak harus menjamah, tidak harus buat apa-apa. Hanya berkata, sembuhlah orang. Ya, orang sembuh. Nah, kenapa dia tidak berkata-kata kepada orang ini? Kenapa? Dia harus meludah ke tanah. Ya, menggunakan jarinya untuk menutupi telinga orang tersebut. Ya, meludah ke tanah dan menarik nafas. Nah, gantinya, ini jawabannya. Gantinya Yesus menggunakan kata-kata. Kalau Yesus gunakan kata-kata, ya orang itu juga yang tuli itu pasti tidak dapat mengerti apa yang Yesus katakan. Ya. Gantinya Yesus menggunakan kata-kata, Yesus menggunakan apa yang biasa dilakukan oleh para dokter Yunani dan Romawi saat itu untuk menyembuhkan seseorang. Jadi itulah dokter-dokter saat itu. Ini literatur ya, pada saat para ahli arkeologis atau apa yang menemukan buku-buku yang dituliskan di zaman Romawi, di zaman Yunani tentang bagaimana proses para dokter menyembuhkan. Mereka biasanya juga menggunakan apa? Menggunakan ludah. Saya tidak tahu apa fungsinya, tapi inilah yang diketahui oleh orang yang tuli tersebut, dan itulah yang biasa dia lihat juga pada saat dokter menyembuhkan, dan itulah Yesus gunakan untuk memberikan satu tanda kepada orang tersebut, aku akan menyembuhkan engkau. Yesus meludah ke tanah ya, walaupun Yesus meludah ke tanah. Kemudian dalam kisah selanjutnya, sesudah peristiwa ini Yesus menyembuhkan orang yang buta, Yesus juga gunakan ludah, tapi ludahnya itu dicampur di tanah, lalu ditempelkan ke mata orang yang buta. Ya, di dalam Markus pasal 8. Tapi di sini Yesus meludah ke tanah ya. Bagi kita saat ini mungkin udah jorok betul gitu ya. Jorok sekali ya. Saya ingat waktu masih di Filipina ya, pada saat saya mengalami masalah dengan kaki saya karena ligamen di lutut saya ya, yang mungkin rupture atau apa. Ada yang katakan, oh Stephen, kamu inilah pergilah ke tukang urut yang ada di luar
di luar kampus Ayas itu. Tapi sebelum saya pergi, saya tanya-tanya dulu, orangnya bagus nggak tukang urutnya itu apa ya? Saya tanya. Dan bagaimana biasanya dia urut? Lalu inilah yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, orang-orang yang pernah pergi tempat itu. Ya, dia urut kamu, tapi sebelum dia urut kamu, dia akan ludah dulu kiri kanan di tempat di mana kamu akan diludah. Wah, itu saya bilang, wah ini apa ini? Kenapa harus ludah-ludah? Kenapa harus meludah? Ya supaya mungkin ya bagi dukun tersebut atau tukang urut tersebut itu untuk ludah itu untuk menghalau roh-roh jahat gitu ya. Supaya keluar dari tempat tertentu. Wah, saya jadi batal. Saya batal gagal untuk apa ya? Diurut karena saya nggak mau diludah ya. Tapi itulah ya. Tapi ini mungkin ini dari zaman dulunya sampai sekarang proses penyembuhan itu seringkali apa? Seringkali terjadi melalui apa? Ludah di tanah. Tapi sekali lagi bukan karena ada ludahnya itu yang menyembuhkan. Tetapi itulah tanda kepada orang yang bisu, yang bisa melihat bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Itulah bahasa yang dimengerti oleh orang yang tuli tersebut. Bahasa bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Ya. Kemudian ayat 34 dan 35 katakan, Markus 7, 34-35, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Ia berkata-kata dengan baik. Puji Tuhan. Ya. Dalam kisah ini, walaupun Yesus kemudian perintahkan mereka untuk jangan bilang-bilang, tapi tetap saja ya, tetap tersebarkan. Tapi ayat 37, tolong baca bersama dengan saya. Kalau Anda punya Alkitabnya, saya mohon maaf sekali lagi kita ada malam hari ini ada masalah teknis ya. Mudah-mudahan besok kita bisa selesaikan. Ya. Hasil penyembuhannya itu ditulis dalam ayatnya yang ke-37. Markus 7 ayat 37. Tolong buka Alkitab Anda. Mari kita baca bersama-sama ya. Markus 7 ayat 37 katakan, maka takjub dan tercengang mereka takjub dan tercengang dan berkata, orang-orang yang mendengarkan ya tentang Yesus, apa yang mereka katakan? Ia menjadikan segala-galanya baik. Oke, saya mau Anda dalam secara mental Anda dalam pikiran Anda, tolong tak kasih tanda merah itu. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Allah kita, Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus, anak Allah, menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya apa? Berkata-kata. Yang tidak baik menjadi baik, yang tidak ada menjadi ada. Kata-kata tadinya tidak ada, sekarang kata-kata menjadi ada. Pendengaran tidak ada, sekarang pendengaran menjadi apa? Menjadi ada. Semuanya dilakukan oleh Yesus yang selalu ingin membuat permulaan baru dalam setiap kehidupan umat-umat manusia yang mau untuk dijamah, yang mau untuk dibawa ke samping oleh Yesus untuk dapat berkomunikasi dengan Yesus. Kenapa saya ingin Anda untuk menekankan kata ia menjadikan segala-galanya baik? Yang tertulis dalam Markus 7 ayat 37. Karena saya mau Anda sambil mengingat kata tersebut, mari kita buka Kejadian 1 ayat 31. Dalam Kejadian 1 ayat 31, apa yang dikatakan dalam ayat tersebut? Ya, sudah? Anda sudah dapat? Mari kita baca. Kejadian 1 ayat 31 konteksnya adalah minggu penciptaan. Allah menciptakan bumi kita dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Bumi itu kosong, belum berbentuk menurut Kejadian 1 ayat 2. Kemudian diisi oleh Tuhan kita. Jadilah terang, jadilah cakrawala, lalu jadilah tanah dan tumbuh-tumbuhan biji-bijian untuk tumbuhan. Lalu hari keempat bulan bintang, hari 5 burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan hari ke-6 tanah yang diciptakan di hari ketiga itu diisi dengan hewan-hewan dan manusia. Dan di akhir dari penciptaan itu, Kejadian 1 ayat 31. Dari yang tidak ada menjadi ada itu apa yang kemudian dikatakan dengan apa yang Allah telah lakukan. Kejadian 1 ayat 31 katakan apa? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi kita lihat baik dalam Markus 7 ayat 37 ada pernyataan di sana. Orang-orang mengakui, iya Yesus menjadikan segala-galanya baik. Ya.
Lalu kutip duluan dalam Kejadian 1 ayat 31 katakan segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita tahu agen untuk dapat agen penciptaan seperti yang dituliskan dalam kitab Ibrani dan kitab Perjanjian Baru. Agen penciptaan di minggu penciptaan itu tidak lain tidak bukan adalah apa? Yesus, ya. Yesus yang menjadikan bumi kita. Yesus juga akan menjadikan segala-galanya baik seperti pada saat dia datang ke dalam apa? Dunia ini. Dia menjadikan segala-galanya baik. Seringkali kita dalam kehidupan kita berpikir Allah itu kok nggak baik, ya. Allah itu kenapa kita dibiarkan dalam keadaan begini? Kenapa saya harus menderita, saya harus sakit? Ketahuilah, itu bukan pekerjaan Allah. Itu bukan pekerjaan Allah. Kenapa? Seperti pelajaran kita malam hari ini. Dialah bukan menjadikan hal yang tidak baik, tapi Ia menjadikan segala-galanya baik. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatannya bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada bagian-bagian dari acara ibadah kita pada saat ini yang yang terganggu oleh sebab yang harus terhenti berapa saat oleh sebab saya mencoba untuk menyelesaikan masalah teknis yang terjadi. Tapi kita puji Tuhan, ya kita bukan menggunakan PowerPoint, tapi kuasa Tuhan lah yang mungkin lebih kita harus utamakan daripada PowerPoint-nya. Baik, mungkin ada tambahan dari saudara-saudari sekalian sehubungan pelajaran kita. Saya belum lihat orang tua saya lagi seperti biasanya. Ya, mungkin ada masalah koneksi mereka. Silakan Bapak Ibu Simatupang, jika ada tambahan. Sudah sangat bagus sekali pendeta, cuman sedikit saya mau tanya pendeta, dalam Markus 7:32 dibandingkan dengan Markus 7:37, apakah ini orang yang sama? Karena yang pertama dikatakan gagap, lalu yang 37 dikatakan bisu. Bagaimana ini? Ya. Ini orang yang sama. Ya. Markus 7 ayat 37, Pak. Dikatakan Markus 7. Tapi Markus 7 ayat 32 dikatakan tuli dan gagap. Ya. Jadi berbeda. Di sini 37 tuli dan bisu. Ya, betul. Tapi yang ayat 37 itu bukan apa? Itu orang-orang, ya. Mereka yang mendengarkan peristiwa apa yang dilakukan terhadap orang yang tuli dan gagap, mereka kemudian apa? Menyatakan. Jadi mereka menambahkan bukan lagi orangnya itu gagap, tapi bagi mereka melihat apa? Orang yang bahkan totally bisu. Ya. Jadi dengan kata lain mereka memagnify, ya, dengan kata lain mereka meninggikan kehebatan daripada Yesus. Karena biasanya orang bisu tidak bisa mendengar. Betul. Iya. Orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Iya, orang tuli akan menjadi orang bisu secara otomatis kalau dari lahir, ya. Dia tidak bisa. Ya. Oke, terima kasih. Wah, ini ada satu pertanyaan yang cukup panjang saya lihat di chat kita, ya. Tolong Bapak Simatupang juga tolong baca ini di chat kita, ya. Shalom pendeta, setelah Yesus naik ke surga, murid-murid memiliki mujizat dikala Yesus masih hidup. Apakah orang-orang zaman sekarang bisa memiliki mujizat penyembuhan atau membangkitkan orang mati seperti murid-murid walaupun Yesus naik ke surga? Atau apakah mujizat itu sudah tidak berlaku lagi atau mujizat itu hanya berlaku sampai pada murid-murid saja? Karena tidak terdengar lagi pengikut Yesus melakukan mujizat seperti murid-murid sampai sekarang. Ya, jika dengan poinnya saya pikir bahwa ya jika pun ada yang mengatakan mujizat itu banyak dari kita tidak percaya dan mengatakan mujizat itu terjadi bukan berasal dari Tuhan tapi dari setan. Yesus pernah berkata walaupun kita hanya memiliki iman seperti biji sesawi kita dapat melakukan mujizat seperti Yesus dan murid-murid. Tentu saja. Tentu ini pembahasan yang cukup panjang yang kita pernah. Saya juga percaya kita sudah pernah bahas, ya. Bahwa di dalam Alkitab saja tidak banyak mujizat, terus terang. Di dalam Alkitab itu tidak banyak mujizat. Coba lihat Nabi Yesaya, nabi-nabi yang besar, Nabi Yeremia, ya, Nabi Daniel, apa mujizat apa Daniel pernah bangkitkan orang mati, orang sakit, ya, dia menerjemahkan mimpi, oke, hikmat dari Tuhan, ya. Tapi kalau kita lihat kebanyakan nabi-nabi yang memiliki mujizat itu hanya di permulaan apa, ya, seperti Musa, ya, permulaan bangsa Israel, apalagi Elia, Elisa, lalu di zaman Yesus, tapi di sepanjang kehidupan umat-umat manusia itu
tidak ada ketergantungan kepada mujizat, ketergantungan kepada firman Tuhan, iya. Orang-orang yang kuat dalam firman Tuhan, orang-orang yang percaya dengan firman Tuhan, itulah yang kita lihat seperti Yusuf dan lain sebagainya. Oke, dia dapat mimpi, tapi mimpi itu kan bukan mujizat yang Yusuf terima. Jadi ada begitu banyak di dalam Alkitab yang sesungguhnya tidak banyak mujizatnya. Ya, ayat-ayat dalam kisah-kisah dalam Alkitab itu tidak banyak mujizatnya. Seperti yang saya katakan tadi, hanya terjadi di zaman apa? Musa, zaman Elia, Elisa, dan juga di zaman siapa? Di zaman Yesus Kristus dengan kata lain. Jadi dan murid-muridnya dengan murid-muridnya. Jadi Markus bukan hanya Markus, tapi kitab Markus bagian akhir dan juga kitab Yoel berbicara bahwa di akhir zaman ada orang-orang yang akan bernubuat, ya akan melakukan tanda-tanda dan lain sebagainya. Itu adalah segala sesuatu yang mujizat, itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah melalui kita. Bukan kita yang memaksakan kepada Allah, ini sembuhkan si A, sembuhkan si B. Ya, kita mengatur Roh Kudus untuk apa? Kita arahkan kuasa Roh Kudus itu untuk mengikuti apa yang kita mau supaya orang ini sembuh, orang itu sembuh dan lain sebagainya. Itu seringkali kita lihat, ya. Nah, bukan demikian. Kita tidak dapat Kita yang dikuasai oleh Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang kita kuasai. Kita yang dikuasai, bukan kita yang menguasai Roh Kudus untuk perintah-perintah Roh Kudus bikin sembuh ini kiri dan kanan. Jadi itu poin yang pertama ya, kenapa kita tidak terlalu bergantung kepada mujizat. Kenapa? Karena mujizat itu adalah segala sesuatu yang oleh sebab apa? Kehendak Tuhan, Allah yang Maha Tahu, dia bisa mengetahui bahwa ini dapat terjadi. Ya, ini dapat terjadi. Dan mujizat itu bukan hanya kesembuhan orang dari sakit, jadi sembuh, orang tuli, jadi bisa mendengar, orang bisu bisa berkata-kata. Ada begitu banyak mujizat. Ya. Dan apa tujuan daripada mujizat-mujizat? Sekali lagi. Apa tujuan mujizat-mujizat yang Yesus buat? Supaya mereka percaya kepada Yesus. Ya, supaya mereka percaya. Jadi kalau saya sebagai seorang pendeta, ya saya mengusahakan supaya saya membuat mujizat. Kalau saya buat acara KKR saya, supaya orang buat mujizat. Apa motifnya? Supaya orang akan ikut saya. Waduh, itu jago tuh pendeta Rantung tuh. Ya, dia bisa berdoa, dia bisa buat mujizat kiri kanan. Akhirnya orang bukannya percaya kepada Allah, tapi percaya kepada saya. Dan itu tidak dikehendaki. Ya. Tuhan menghendaki mujizat itu adalah sesuatu yang membawa orang percaya kepada pemberi hadiah. Ya. Bukan kepada pemberian